Sidang kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang telah menyedot perhatian publik telah sampai di babak akhir. Rafael yang terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 8 Januari 2024. Rafael dijatuhi vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, ia juga dipidana membayar uang pengganti sebesar 10 miliar 79 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10 miliar 79 juta 95.519 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Atas vonis tersebut, Rafael Alun menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kami sedang mendata kembali berbagai barang bukti yang tadi disampaikan karena banyak sekali ya. Ada ratusan ya, 500 lebih. Itu kami akan data kembali mana-mana yang dinyatakan oleh hakim yang tetap dalam berkas perkara dan selebihnya. Ya. Karena ada argumentasi yang kami ajukan bahwa yang terkait dengan itu hak pihak ketiga, maka itu harusnya dikembalikan. Adapun hal yang sudah dilakukan tax amnesty, maka juga itu harusnya tidak boleh dilakukan tindakan apapun. Adapun yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan PPS juga sama. Jadi itu beberapa hal yang kami melihat pertimbangan tadi kami perlu kaji kembali ya tentang beberapa argumentasi yang sudah kami ajukan sebelumnya. Masih pikir-pikir, jadi kalau teman-teman tanya sikapnya apa, saya nggak tahu, orang masih pikir-pikir ya. Tunggulah 7 hari setelah pikir-pikir selesai, baru nanti saya bisa kasih tahu. Kasus yang menjerat Rafael Alun ini menjadi salah satu kasus yang menghebohkan pada tahun 2023 lalu. Rafael menjadi sorotan publik setelah anaknya Mario Dandisatrio melakukan tindak pidana penganiayaan hingga viral di media sosial. Kesalahan fatal anak Rafael akhirnya membuka gaya hidup mewah hingga aset-aset kekayaan keluarga Rafael Alun ke publik. Tak pelak, Rafael Alun dan keluarganya pun menjadi bulan-bulanan di jagat maya. Tindak korupsi Rafael Alun terungkap setelah ada klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN miliknya sebesar 56 miliar rupiah. Namun yang mengagetkan, KPK menyita aset milik Rafael senilai 150 miliar rupiah, jauh dari total nilai yang dilaporkan ke negara. Aset milik Rafael Alun yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan dinilai tak wajar. Rafael pun harus menghadapi konsekuensi. Ia terlibat kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kini vonis hakim telah dijatuhkan untuk Rafael. Vonis 14 tahun penjara memang telah sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun, hukuman denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Rafael Alun itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jaksa menuntut denda sebesar 1 miliar rupiah, sementara vonis hakim menjadi separuhnya, yakni 500 juta rupiah. Begitu pula dengan uang pengganti, jaksa menuntut sebesar 18,9 miliar rupiah dan vonisnya menjadi 10 miliar 79 juta rupiah.
Apa tanggapan KPK terhadap vonis Rafael Alun? Tentu kami mengapresiasi Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dan memutus bersalah terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam perkara dimaksud sehingga divonis pidana penjara selama 14 tahun sebagaimana tuntutan dari tim jaksa KPK. Adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim lainnya di dalam putusan dimaksud, tentu jaksa KPK masih memiliki waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir dan mempelajari seluruh isi dari putusan untuk mengambil langkah hukum berikutnya. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai vonis itu belumlah memenuhi rasa keadilan bagi negara. Kalau keadilan sudut pandang terdakwa tentunya menganggap ini tidak adil. Jadi kalau di keadilan sudut pandang negara ya, dalam arti bahwa ada penyalahgunaan wewenang ya, penyalahgunaan jabatan yang dimiliki misalnya sebagai pegawai negeri sipil, maka sebetulnya ini belum bisa mencerminkan rasa keadilan. Karena apa? Karena tadi bahwa mestinya akan lebih setimpal gitu ya, lebih adil sekiranya vonisnya tidak sekedar itu gitu loh. Karena penting juga yang diperhatikan adalah dimensi pada kepentingan negara dalam arti memberantas korupsi, kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih dari KKN. Bahwa mestinya ada dua sisi dari sebuah putusan itu, yaitu menjerakan dan mengedukasi gitu loh. Nah kalau misalnya ini vonisnya seperti itu, maka juga agak diragukan bisa menjerakan yang lain gitu loh. Karena apa? Karena relatif misalnya uang penggantinya tidak sesuai dengan tuntutan, terus vonis penjara juga tidak sesuai dengan tuntutan. Sudah seharusnya vonis untuk kasus tindak korupsi para pejabat negara bisa benar-benar memberi efek jera, tak hanya bagi si pelaku, tapi juga pejabat-pejabat lainnya di negeri ini. Karena faktanya, negeri ini tak kunjung bersih dari noda korupsi yang ditorehkan tak sedikit pejabat dari berbagai institusi.